telah selesai kajian untuk hari ini, Riyadhus Shalihin kita. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan. Mungkin untuk jamaah Zoom, Ana akan mendahulukan Ukti Sendra Anafila. Ukti Sendra Anafila untuk dan bertanya kepada Ustadz. Tafadholi Ukti Sendra Anafila. Atau mau dibacakan? Ukti Sendra. Anda bacakan dulu mungkin Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim kajian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, bagaimana hukumnya suami yang selalu sholat berjamaah di masjid namun sangat bakhil kepada istrinya sampai istrinya meninggal dunia? Lalu yang kedua, ya Ustadz? Sampai istrinya meninggal dunia karena kebakhilan dia? Misal Usti Sandra boleh dibantu, Usti Sandra? Oh, diminta dibacakan. Ini maksudnya gimana ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Gimana ceritanya itu bakhil sampai mati? Ya, jadi istrinya ini memang keadaannya sedang hamil, terus dia sakit. Kondisinya memang sudah ketika itu tensi darahnya memang turun. Aku memberikan saran untuk untuk makannya di lebih bergizi gitu Ustadz. Iya. Tapi dari suaminya masih memberikannya itu ala kadarnya gitu Ustadz. Sampai istrinya akhirnya masuk rumah sakit dan meninggal gitu Ustadz. Nah. Siap. Itu aja pertanyaannya. Ya. Ada satu lagi Ustadz. Nah, boleh. Qadarullah, teman saya baru meninggal Ahad kemarin itu. Ahad kemarin, dan anak ini merasa berdosa gitu Ustadz sama teman anak ini, karena terkadang di tempat kerja ada bersinggungan atau sering di sisi lain karena bersinggungan kita pasti membicarakan dengan orang lain lagi gitu loh tentang almarhumah ini. Jadi hamba ingin supaya anak ini pengen merasa tenang gitu loh Ustadz. Bagaimana supaya hamba bisa merasa tenang dan tidak merasa terlalu berdosa kepada almarhumah gitu Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, jemaah. Iya. Ahibati fillah. Pertanyaan pertama tadi menarik sekali ya. Ada laki-laki yang bakhil. Bakhil kadang-kala sama dirinya sendiri. Sama istrinya, sama anak-anaknya. Kalau dikatakan tadi karena kecintaan dia kepada uang. Istrinya membutuhkan asupan gizi tambahan. Yang memang kondisinya sedang hamil. Yang mau tidak mau harus ada perhatian dari suami. Tapi suami mengabaikan nasihat dari kawan-kawannya. Sampai akhirnya dia masuk rumah sakit meninggal dunia. Ya tentunya kalau memang benar di situ ada keteledoran dari pihak suami. Maka semua akan dihisap jemaah. Semua akan dihisap dengan apa yang diperbuat. Allah Azza wa Jalla menjadikan suami sebagai pemimpin. Dan mewajibkan atas para suami untuk memberikan nafkah. Dan nafkah yang diberikan itu sesuai dengan keluasan suami. Bukan kebutuhan istri. Ini juga mungkin semoga bisa difahami ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah orang yang punya keluasan rizki, dia memberikan kepada istrinya itu sesuai dengan keluasan dia. Bukan kebutuhan istri, tapi keluasan suaminya. Tapi yang rizkinya disempitkan, ya udah, dia berikan kepada istri juga sesuai dengan apa yang dia hasilkan. Istri nggak boleh nuntut macam-macam ya, kepingin ini, kepingin itu, sedangkan suaminya memang kondisinya sulit gitu. Maka kalau tadi dikatakan
sang suami sebenarnya mampu, tapi dia tidak memberikan hal itu, maka dia telah melakukan sebuah kesalahan dan dia akan dihisab. Lalu kita sudah bahas jemaah juga dalam hadis-hadis berkaitan dengan bab dermawan ini. Rasulullah SAW mengatakan hatta luqmah, sampai sesuap makanan yang engkau angkat ke mulut istrimu, tabtaghi indallah, engkau berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, engkau akan dapat pahala sedekah. Sang suami ketika ngasih istri itu kewajiban sudah. Tapi ketika dia niatkan untuk mendapatkan pahala, maka dia akan dapat pahala yang lebih besar lagi. Cuma kadang-kala ada ya suami-suami yang bakhil tadi. Maka bagi para istri ketika hendak memilih pasangan, jangan memilih wajahnya saja yang tampan, rupanya saja yang bagus, tapi cari yang sifatnya, akhlaknya, perilakunya juga rupawan. Jadi banyak orang yang kadangkala sampai tadi kajian ana sampaikan permisalan, bukan permisalan, cerita yang disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani bahwa dia pernah datang ke satu rumah, dia diundang ke satu rumah yang baru, bagus sekali rumah ini jamaah. Dilihat permadaninya indah-indah. Kemudian orang yang diundang ini meludahi pemilik rumah itu. Diludahin pemilik rumah itu. Kata dia. Marah yang diludahin ini. Ma hadha safah ya hakim. Kau orang yang bijak. Gimana kau meludahin aku? Nih ya, ludah itu dibuang di tempat yang paling jelek. Dan aku ngelihat rumahmu ini bagus semua. Nggak ada yang jelek kecuali engkau. Karena memang akhlaknya yang buruk orang tersebut. Maka seperti itu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Adapun pertanyaan yang kedua. Ahibati fillah. Ajal itu nggak tahu kapan datang. Maka Nabi SAW menyuruh kita kalau membuat satu kesalahan, menzalimin saudara kita, untuk segera minta supaya dimaafkan, dihalalkan. Karena nggak tahu siapa dulu yang mati. Bisa jadi kita dulu yang mati, kita nggak punya kesempatan untuk minta maaf. Bisa jadi orang itu yang mati, kita juga nggak punya kesempatan untuk minta maaf sama dia. Dia udah meninggal dunia. Dan tentunya kalau dikatakan tadi kita ribain dia, kita membolimin dia, kelak akan ada pengadilan. Lalu apa tugas kita yang menyesali dosa-dosa itu? Maka yang bisa dilakukan sekarang adalah mendoakan saudara kita yang meninggal dunia. Mintakan kepada Allah agar dia diampuni. Dan engkau sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Yang dulu di tempat-tempat itu engkau sebutkan kejelekan-kejelekan dia. Engkau ganti sekarang. Kalau kumpul lagi, engkau angkat tentang kebaikan fulan. Alhamdulillah, semua orang punya kesalahan. Tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang melihat kepada kelebihan seseorang, bukan melihat kepada kekurangannya. Hadza wallahu a'lam bissawab.